Hai, selamat datang di kelas interaksi manusia dan komputer atau disingkat IMK. Perkenalkan, nama saya Pratyaksa Oksa Nugraha Sayan, atau kalian bisa panggil saya Oksa ataupun Kak Oksa atau Pak Oksa, terserah kalian. Nah, kemudian kalau kalian mau menghubungi saya bisa via email ini yang sudah saya cantumkan ini ya, pratyaksa.oksa@oksw.edu. Kemudian untuk silabus kita selama 1 semester ke depan itu kira-kira seperti ini ya. Pertemuan 2, 3, 4 itu adalah komponen utama dari interaksi manusia dan komputer. Pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang human atau manusianya. Kemudian yang pertemuan ketiga kita akan berbicara tentang komputernya. Di dalamnya termasuk ada perangkat input dan output. Karena sudah membahas human, komputer, pertemuan selanjutnya adalah kita membahas tentang interaction ya, atau interaksi yang terjadi di antara keduanya. Kemudian pertemuan 5 dan 6 ini adalah tentang task analysis. Itu adalah ya bagaimana nanti sebuah tugas diberikan kepada komputer, kemudian mengerjakannya, kemudian memberikan tugas kembali lagi ke human, kira-kira seperti itu. Kemudian yang pertemuan ke-6 adalah user centered design. Itu artinya adalah bagaimana nanti aplikasi atau software yang akan kita buat itu semuanya berdasarkan dari user, kemauan user ya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian TTS setelah itu. Oke, untuk setelah TTS yang berikutnya itu adalah kita membahas tentang usability, evaluation, help and documentation. Ini semua termasuk ke dalam tahapan kalau kita membuat sebuah software ya. Jadi bagaimana software ketika digunakan itu apakah sudah sesuai dengan kaidah interaksi manusia dan komputer. Setelah aplikasi jadi kan selalu ada proses evaluasi di sana. Setelah evaluasi ada proses help and documentation. Help and documentation itu adalah ya dokumentasinya bagaimana sih aplikasi bisa berjalan dan seterusnya. Kemudian pertemuan 11 ini kita akan mencoba memperhatikan bagaimana sih sebuah website yang bagus itu seperti apa. Kemudian sebuah mobile application yang bagus itu juga seperti apa. Ini contoh aja. Nah, kemudian di pertemuan 12 dan 13 ini rencananya adalah presentasi setiap kelompok. Nanti akan saya berikan kasus-kasus tertentu, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan dari kasus yang saya berikan itu kalian bisa merancang sebuah desain aplikasi yang bagus atau tidak gitu. Ya intinya nanti lihatlah di sana. Biasanya ini presentasi kelompok. Nah, yang terakhir itu kita akan adakan TAS. Nah, ini juga masih belum pasti bisa TAS atau bisa juga TR. Jadi nanti kalian akan membuat desain aplikasi atau bisa saja TAS tertulis. Oke, kemudian untuk penilaian ya ada 2 komponen yaitu dari dosen dan dari asisten. Kemudian yang atas ini untuk dosennya itu tugasnya ada 40% bobotnya, TTS 30%, TAS juga 30%. Jadi kalau di total ini 100%. Kemudian nanti pembagian nilai antara dosen dan asisten. Jadi dari 100% di atas ini akan menjadi 75% nilai dosen dan asisten ini akan mendapatkan 25%. Dan untuk penilaian aksara itu juga sama itu maksudnya sama seperti kelas-kelasku sebelumnya. Jadi kira-kira seperti ini. Pokoknya kalau nilainya di atas 85 akan mendapatkan nilai A, di bawah 35 akan mendapatkan nilai E. Ya, dan selanjutnya ya mengikuti ini. Nah, seperti biasa kalau saya di kelas saya itu selalu saya bilang cukup perhatikan di sini saja. Ya, yang di sini nggak usah dilihat. Ya, silakan kalian berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai di atas atau 85 ke atas ini. Ya, jadi berusahalah sebisa mungkin
untuk mendapatkan nilai 85. Ya, sehingga nanti nilainya yang keluar itu adalah A. Begitu. Oke, kemudian untuk peraturan di kelas, ya ini peraturan standar saja. Jadi kalau tidak masuk lebih dari 3 kali ya. Jadi tidak masuk yang keempat itu sudah membuat nilai menjadi otomatis A. Ya, jadi kuota kalian untuk bolos itu 3 kali. Lebih dari itu nilai akan A. Ya. Kemudian secara default kelas saya itu tidak ada yang namanya susulan TTS maupun TAS atau respons TR. Tidak ada susulan. Jadi sebisa mungkin bekerja TTS atau TAS itu kalian harus ikut. Nah, kalian sebenarnya bisa juga dapat susulan TTS itu kalau misalkan kalian bisa menunjukkan bukti yang valid atau yang sah. Jadi kalau misalkan sakit ya harus dari surat dokter yang asli, ataupun kalau dapat tugas dari fakultas atau pergi atau apapun itu ada suratnya juga yang asli. Nah itu kalian baru bisa berhak mendapatkan susulan TTS maupun TAS. Kemudian, nah ini yang biasa terjadi di akhir semester itu kalau nilainya kurang sedikit atau terlalu jelek, kalian pasti akan meminta perbaikan. Nah ini tidak ada ya, tidak ada. Jadi tidak ada perbaikan nilai tugas TTS maupun TS di akhir semester. Jadi kalau nilainya sudah masuk ke dalam transparansi, ya itulah nilai kalian. Jadi nggak mungkin ada lagi perubahan. Oke, jadi kira-kira seperti itulah peraturan dari kelas nanti ya. Kelas ini walaupun sekarang konsep kelasnya itu online ya karena adanya pandemi corona ini. Jadi kalau ada yang kasih kalian bingung atau kalian ragukan peraturannya atau ingin kalian berubah itu kalian bisa segera hubungi saya melalui email tadi itu ya. Nah sekarang kita akan coba masuk sedikit memahami tentang apa sih kita kan mau belajar apa itu human computer interaction ya. Seperti apa sih pembelajaran kita satu semester ke depan itu kayak apa. Oke, ini yang bahasa Inggrisnya ya, human computer interaction. Kalau bahasa Indonesia tadi IMK itu. Nah, apa yang terlintas pertama kali ketika kalian membaca human computer interaction ini? Kalau saya dulu jujur yang terlintas itu ya ada orang kemudian sedang menjalankan aplikasi dalam komputer itu seperti itu. Nah, memang secara teori memang seperti itu. Itulah yang terjadi, interaksi yang terjadi antara manusia dengan komputer. Nah, cuman proses interaksinya ini yang setiap saat akan berubah. Bahkan sekarang itu juga ada divisi atau cabang ilmu tersendiri yang mempelajari tentang human computer interaction ini. Kalau kalian pernah dengar developer UI ataupun UX, nah itu sebenarnya dia belajar tentang human computer interaction ini. Oke, jadi ini yang sudah aku ceritakan tadi bahwa interaksi manusia dengan komputer ini kalau mau mencari ilmunya atau googling lebih banyak mendapatkan info ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi HCI dan IMK ini sama saja gitu ya. Nah, kalau mau dijabarkan, kira-kira HCI itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari komunikasi atau interaksi antara manusia dengan komputer. Kata kuncinya ini yang sudah saya garis bawah ini. Ya, adanya komunikasi atau interaksi manusia dengan komputer. Ya, seperti kita ketahui, komputer ini berbicara atau bahasa yang dia ngerti kan cuman 1 dan 0, biner, mesin. Sedangkan manusia ini ya aku bilang ruwet ya, kompleks. Kalau manusia itu kompleks. Bahasanya bisa macam-macam,
Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ada bahasa isyarat juga. Nah, bagaimana seorang manusia yang ruwet ini, yang kompleks ini, bisa berkomunikasi dengan komputer yang hanya ngerti 1 dan 0 atau bahasa mesin. Nah, itulah ilmu dari IMK atau HCI ini. Ya. Gimana sih proses komunikasi? Kalau intinya proses komunikasi itu adalah 2 arah ya. Komunikasi itu selalu 2 arah. Intinya kedua belah pihak ngerti maksud satu sama lain. Itu prinsip dasar komunikasi. Jadi antara pihak manusia bisa memerintah komputer dengan baik, begitupun juga komputer bisa merespon manusia juga dengan baik. Itu konsep dasar dari komunikasi, khususnya komunikasi di bidang HCI ini. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, jadi ada 2 komponen utama dalam HCI atau dalam IMK, yang jelas manusia dan komputer. Ya, ya namanya aja interaksi manusia dan komputer, pasti ya 2 inilah yang menjadi komponen utama. Oke, kita akan melihat persamaan dan perbedaan dari kedua komponen utama ini ya. Oke, jadi yang pertama ini persamaannya. Jadi manusia dan komputer ini sama-sama memiliki perangkat input-output. Sama, manusia perangkat inputnya contohnya mata, telinga, ya itu perangkat input. Jadi sensor akan menggerakkan sensor manusia itu adalah mata. Contohnya adalah mata dan telinga misalkan. Jadi ada cahaya masuk ditangkap mata, suara masuk ditangkap telinga. Kemudian perangkat output manusia ada tangan, ada kaki, ada jari-jari dan seterusnya. Ya, itu perangkat output dari manusia. Kalau komputer ya sama kayak PTI itu ya. Input itu ada mouse, keyboard, outputnya ada speaker, monitor dan seterusnya. Itu komputer. Kemudian manusia itu juga memiliki yang namanya memori. Oke. Komputer juga sama, punya memori. Ada yang namanya RAM, hard disk. Manusia juga sama, dia punya memori. Ada yang memorinya itu kuat, ada yang lemah, tapi intinya semua manusia juga punya memori. Ini persamaan dari manusia dan komputer. Kemudian perbedaan, ini adalah perbedaan dari manusia dengan komputer ya. Manusia versus komputer ya, manusia versus komputer. Manusia itu fleksibel dan mudah beradaptasi. Oke, jadi manusia itu ya mudah berubah, di segala tempat dia bisa hidup. Ya, itu karena kemampuannya ini beradaptasi. Jadi manusia itu kalau dibandingkan dengan komputer dia jauh lebih fleksibel ya. Keputusannya itu bisa berubah, kemudian bisa negosiasi dan seterusnya. Itu manusia. Oke. Kemudian manusia ini mempunyai kemampuan belajar. Ya, secara otomatis manusia itu bisa belajar. Ya, contohnya ya bayi aja sekarang dari awalnya dulu nggak bisa jalan, tiba-tiba lama-lama nanti dia bisa jalan. Itu ada sebenarnya proses belajar. Ya kayak kita dulu nggak bisa coding, lama-lama bisa coding. Itu kemampuan belajar. Ya, belajar dengan sendirinya. Ya, berbeda dengan komputer, ya kebalikannya ini ya. Kalau komputer itu kaku dan susah beradaptasi. Jadi kalau komputer kakunya itu seperti ini. Kalau dia dapat perintah A, akan menghasilkan output B, ya selamanya dia akan seperti itu. Dia diberikan input apapun, outputnya ya pasti B. Input A, output B. Input A, output B. Terus seperti itu berjalan. Ya, jadi dia kaku. Kemudian susah beradaptasi ya, karena kaku tadi ya tidak bisa bernegosiasi dan seterusnya. Kalau dapat A ya udah pasti B. Selain itu ya nggak tahu, dia nggak akan bisa menghasilkan outputnya sama. Itu komputer.
Kemudian komputer tidak mampu belajar. Maksudnya tidak mampu belajar itu tidak bisa belajar dengan sendiri. Ya, sekarang ada namanya ilmu namanya machine learning. Machine learning itu secara prinsip adalah membuat komputer belajar, tapi itu pun kan diperintah oleh manusia. Jadi ada ada unsur manusia di sana untuk membuat komputer bisa belajar. Dia tidak bisa belajar sendirinya. Nah, ini perbedaan antara manusia dan komputer, perbedaan mendasarnya. Ini juga yang menyebabkan bahwa manusia dan komputer ini bisa menjadi ilmu yang seru karena kemampuan mereka beda jauh. Ya, kemampuan perbedaannya ini yang membuat lebih seru dalam belajar HCI ini. Ya, itu tadi adalah perbedaan dan persamaan antara dua komponen utama dalam HCI, yaitu manusia dan komputer. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, perkembangan IMK dari zaman yang dulu sampai sekarang itu juga terus berkembang ya. Jadi contohnya yang paling bisa kita lihat terlihat jelas perbedaannya itu adalah adanya graphical user interface. Ya, graphical user interface ini. Jadi zaman dulu komputer ya pakai perintah seperti ini ya. Ada CM pakai command prompt seperti ini. Tapi seiring berkembangnya zaman muncullah yang GUI ini, Windows 10 nih aku buat ya. Jadi ada window macam ini, kemudian kita bisa berpindah-pindah window. Jadi zaman dulu pakai command prompt, sekarang ada GUI. Dan kemudian di website juga sama, ya ada perkembangan. Zaman dulu yang sebelah kiri ini adalah Facebook. Facebook tahun berapa nih? Tahun 2004 ya. Ini kita Facebook tahun 2004. Kemudian ini sampai sekarang berubah Facebooknya menjadi seperti ini. Nah, perubahannya ini juga zaman dulu kan Facebook ini hanya lokal ya, intranet. Sekarang sudah sampai raksasa web gitulah ya. Jadi Facebook itu juga berkembang. Ini salah satu contoh aja. Jadi bagaimana konsep World Wide Web atau WWW itu juga ikut berkembang, termasuk proses interaksinya juga. Ada perubahan besar di sana. Gitu. Begitu juga dengan yang aplikasinya berbasis mobile application. Ya, ini zaman saya dulu kalau mau chatting itu pakainya ini namanya Mic 33 ya, Mic 33. Mungkin kalau kalian ada yang pernah dengar atau pernah coba juga, ini adalah aplikasi chatting yang booming sekali pada waktu itu ya. Pakai sinyal GPRS saja sudah cukup. Nah, sekarang ini juga berubah ya, yang tampilannya dulu kotak-kotak kayak gini kaku sekarang berubah menjadi WhatsApp misalkan ya, WhatsApp yang sudah jauh lebih baik ya tampilannya. Zaman dulu pakai tombol, sekarang sudah pakai touchscreen misalkan kayak gitu aja. Jadi perubahannya sangat terasa ya dari aplikasi mobile itu juga. Termasuk device mobilnya juga kan setiap saat berkembang ya. Semakin lama semakin kuat speknya, semakin mampu mendekati PC atau komputer gitu. Oke, jadi IMK itu juga akan berkembang setiap saat. Jadi makin lama akan perubahan terus ya. Sehingga ada sampai sekarang pun ada divisi UI dan UX itu. UI itu user interface, UX itu user experience. Jadi semuanya itu bahkan bisa menjadi apa ya? Bidang ilmu khusus yang membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Ya, tadi aku sudah kasih contoh perkembangan PC. Ya, ada yang disebut dengan graphical user interface-nya. Kemudian ada webnya juga berkembang, ada mobile application juga berkembang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sekarang ada satu film yang sangat apa ya? Relate itu apa ya? Berhubungan sekali dengan IMK ini ya. Yang main itu Benedict Cumberbatch atau Doctor Strange ya ini.
Judulnya adalah The Imitation Game. Jadi silahkan kalian cari filmnya, cari tempat yang iTunes gitu ya, yang legal. Tapi ya oke lah kalau itu, pokoknya lihat aja film ini film agak lama kok. Ya, jadi silahkan kalian lihat film di sana, walaupun ada drama dan seterusnya, tapi kalian perhatikan baik-baik interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer pada saat film ini dibuat. Jadi aku kasih bocoran sedikit, filmnya ini diambil itu ketika Perang Dunia ya, tahun 40-an berarti ya kira-kira. Nah, ini lahirnya sebuah komputer pertama kali ya. Kemudian kalian perhatikan interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer pada film ini gitu ya. Nanti kalian akan tuliskan itu semua. Nanti kalian harus kumpulkan hasil analisa kalian melalui Google Classroom ataupun Evler. Nanti aku akan kasih pengumuman lebih lanjut lagi. Jadi silahkan kalian cari filmnya, kemudian kalian coba tonton apakah komputer itu, bagaimana interaksi yang terjadi di sana gitu ya. Oke, sekian dari pertemuan pertama atau pengantar dari IMK ini. Sampai jumpa, terima kasih.